mulai datang, sedangkan Ion bakal mengamankan kill ke Hijrah. Lemparan cukup bagus, lemparan kedua sekarang dilakukan. Damage-nya tidak masuk, tapi di situ sudah knock untuk seorang Ojo. Iya, dari Genesis Dogma tersungkur lemas di belakang tim. Oke, dan ini dia match ketiga kita di Erangel, di mana garis pesawatnya agak condong ke kiri sedikit ya Rigel ya. Sedikit menyentuh arah Georgopol dan Hospital, maksud gue bakal bisa dijangkau untuk area Georgopol dan juga Hospital, tapi sudah ada beberapa tim yang langsung ke SMB. Iya, dan nampaknya di sini akan menjadi tempat drop zone untuk Genesis Dogma. Kalau kita lihat-lihat dari tadi sebelumnya di Miramar mereka ngambil di Pekado, Sunhawk mereka ngambil di Bootcamp. Kayaknya kalau kita lihat dari gameplay Genesis Dogma ini mereka risk taker ya, atau mereka tipe yang berani mengambil resiko karena berani untuk turun di kota-kota yang bisa dibilang high loot high risk. Ya, dan kalau lu lihat sendiri di situ ada Ion yang juga langsung menuju ke arah Novo atau bahkan sepertinya mereka di SMB sih. Tapi kalau dilihat dari karena mereka masih ada di parasut, kemungkinan besar agak SMB tapi agak sedikit ke kanan atau malah tembusin ke Novo. I don't know, karena nggak akan ada yang berani turun di situ kalau melihat dari pergerakan pesawatnya tadi. Iya, benar banget, dimana kita lihat semua pemain sudah menyebar cukup merata dan circle-nya sedikit ke kiri juga. Jadi untuk para tim yang drop zone-nya itu di area kanan, Severny, Yasnaya, Shelter, Milta, itu mungkin akan melakukan rotasi yang cukup panjang. Sementara kita lihat di beberapa tim seperti di Gatka, itu sudah ada Murni Esports yang mereka melakukan split atau scrapping teknik. Dan di Georgopol area juga sudah ada dua tim di mana Kong dan SCN harus berbagi lootingan. Dan yang menarik adalah kalau gue lihat dari tadi tuh ya, tipe permainan dari Ion ini sedikit 11-12 dengan BTR. Ya, namanya kakak adik. Iya gitu ya. Kakak adik, dan kemungkinan besar juga mereka pasti saling bagi ilmu ya. Kalau misalkan satu bootcamp pasti saling bagi ilmu dan saling berbagi strategi tentunya. Dan itu yang membuat PNC ini menarik, di mana sudah ada dua orang bertetanggaan dari Arnius dengan MKS. Ya, ini di area very PR ya. Dan tadi kalau gue lihat MKS itu setiap orang sudah masing-masing memegang satu AR. Jadi sedangkan untuk Arnius juga sama. Jadi ini bakal bisa menjadi early fight, dan karena ini Erangel game ketiga seperti gue bilang, MKS masih belum masuk 8 besar. Mereka butuh banget poin di sini karena hanya akan diambil 6 tim untuk masuk ke babak grand final. Yes, bener banget. Sedikit berpindah kita ke apartemen school. Di sini sudah ada dua penghuni, Nero dengan 0 lagi-lagi menjadi tetangga di antara apartemen di school. Dan sementara kita lihat sudah ada juga yang split ke area school. Di sini 0 split jauh banget, terjadi spray down ke Harvest, knockdown satu, langsung di secure kill begitu saja dengan Mambo. Ya, cukup berani memang satu orang yang dari 0 derajat, dia hanya benar-benar sendirian nungguin, dan hanya ada satu kompon yaitu gedung atau kayu yang lu lihat sendiri tadi, dua orang dari tim Nero dengan mudah membersihkan satu orang itu. Dan tadi dari Killing Fins kita lihat sudah ada satu player yang vehicle yang meledak dari Genesis Dogma. Benar sekali dari Kong, ini visionnya enak banget, dia bisa ngekat rotasi dari beberapa tim ya. Untung mereka satu vehicle satu orang gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong tadi Ion juga mendapatkan, tapi Kong satu orang, Danzo langsung bersembunyi di balik batu. Trixie cukup open di situ untuk arah tembakannya dengan DP 28, sedangkan dari krunya yang lain mulai datang, sedangkan Ion bakal mengamankan kill ke Hijrah. Lemparan cukup bagus, lemparan kedua sekarang dilakukan. Damage-nya tidak masuk, tapi di situ sudah knock untuk seorang Ojo. Iya, dari Genesis Dogma tersungkur lemas di belakang vehicle. Nampaknya rotasi untuk Genesis Dogma tidak berakhir bahagia. Kyo. Kyo di sini. Dan Nai juga langsung dipulangkan ke arah lobby untuk Genesis Dogma. Harusnya tersisa 2 orang saja. Ion mulai menunjukkan tajinya, 2 kill sudah mereka dapatkan. Iya, benar banget. Jadi Genesis Dogma tadi kan rotasi, ketemu sama Kong di bukit, terus malah berakhir di Ion.
Nah, jadi mereka harus kehilangan beberapa player saat melakukan rotasinya. Itu merupakan hal yang sangat-sangat tidak diinginkan bagi para player PUBG Mobile di sini ya. Ya, Sementara kita lihat juga dari tim 0, satu orang Harvest sudah terculik nampaknya dan circle-nya mulai bergerak lagi akan menuju phase keempat. Benar-benar pasif banget dan semuanya benar-benar mencari informasi untuk berapa tim lagi sih yang akan melakukan rotasi. Kita lihat juga di bawah Danzo kayaknya tersisa sendiri saja dari iya. Genesis Oh, Dogma. tinggal satu ternyata. Berarti satu kill yang lain harusnya diambil Kong karena di situ ada satu tim kill. Dan Kong juga cukup cerdas setelah mereka tadi melakukan pembegalan dari atas bukit dan hanya mendapatkan satu kill lalu mereka ngerasain ada third party jadi nggak lanjut karena kalau misalkan mereka lanjut juga cukup untuk ngeras Ion yang bakalan menjadi momok untuk mereka karena ketahuan posisinya nih Jelly. Betul banget, di mana circle-nya Aduh. ngeprank ya, Aduh, ini sih. ngeprank banget. Kenapa? Karena itu ada jalur sungai yang benar-benar mengganggu rotasi para tim, sementara penumpukan terjadi di arah selatan kiri. Ya, Nah, itu menyebabkan Ion itu udah enak banget dapat pinggiran circle, dia siap buat ngekat rotasi siapapun dan ada banyak sekali yang akan melakukan rotasi secara bersamaan di sini. Kita lihat dari Nero juga udah mulai setup, dari Terrier langsung melakukan rotasi di spray down, diberikan tembakan bertubi-tubi, tapi belum ada yang knockdown. Remadi juga terus melakukan spray down, tapi mereka masih 300 meter, cukup jauh jaraknya. Dan Alright. Dan kembali lagi tadi kalau lu lihat Siren dan juga Ion hanya ada dua tim itu yang sudah secure untuk circle yang keempat ini. Mereka udah di dalam duluan dan lagi-lagi Ion pawang zonanya do the job dengan berada di dalam zona terlebih dahulu. Here we go. Kong terkena ciduk di situ oleh Mamba mendapatkan satu buah knockdown. Di sisi lain satu orang dari Kong maksud gue mencoba untuk ras dari arah kanan dapatkan down terhadap Mamba, sedangkan dari Nero masih ada yang nyetir mobil, masih ada yang berputar, masih ditembakin di situ. Sudah ngasep bang, turun bang, itu asapnya bukan asap sate jadi harus diledakin biar tidak menjadi bencana. Madi langsung melakukan prone di situ bersembunyi di balik mobil yang baru saja dia diledakkan, sedangkan Kong berhasil melakukan revive tadi, gak sempat di finish Jelly. iya betul sekali, dan ini menjadi malapetaka untuk tim Nero. Di depan sudah ada dua orang spray down, akan langsung ter-takedown begitu mudah karena Boneng dengan Trixie. Mereka berduaan begitu saja dengan sangat mudah. ABZR seorang diri di sini sudah mulai di dalam circle, tapi posisinya juga sudah mulai di lockdown oleh beberapa tim. Banyak sekali pertumbuhan darah kita lihat dari tim 2. Murni juga sudah mulai ter-takedown satu persatu, di mana semua orang sudah mulai meng-set up posisi untuk mengkat rotasi dari berbagai macam tim. Oke. Dan here we go, Ion juga mulai melakukan rotasi atau mengamankan posisi mereka yang sudah berada di dalam zona. Terlihat tim 15 mencoba untuk masuk tadi. Murni dia mencoba untuk turun terlebih dahulu karena kelihatan posisinya oleh Kong yang lagi-lagi menjadi penjaga bukit ini sesuai dengan hewannya ya, King Kong, dan mereka jagain bukit dari tadi. Ya betul banget. Ini kalau misalkan late rotation akan menjadi malapetaka, di mana semua orang sudah mulai securing circle, siap buat membantai siapapun yang sedang berjalan. Kita lihat aja dari tadi semua yang late rotation itu ditembakin terus menerus. Dan sementara kita lihat dari pinggiran ruins juga sudah ada dua tim, dan Terrier di sini setup smoke masih berusaha untuk berjaga-jaga. Wow, selalu open di situ. Oha. Betul. OH, 9, 009 ini ya baca. O-nya sama 0 mirip soalnya. Sedangkan di sisi lain ARN harus knock satu orang mencoba meledakkan bagi yang ada di depannya. Maksud gua sebelahan mereka memang dengan tim 16 dan juga tim 5. Iya. Jadi rata-rata ini kalau bisa kita bilang last man standing tuh banyak banget karena timnya masih 15 Rigel. Oke. Circle-nya juga udah mulai bergerak akan menutup ke phase ke-5. Semuanya saling menjaga kompon masing-masing, di mana XC juga sudah mendapatkan area ruin siap untuk mengangkat rotasi dari agency 0 derajat. Tim 15 di seberang sana sudah melakukan baku tembak juga. Tim GMR enak banget posisinya, dia ada di area jembatan, bisa mendapatkan kill harusnya dari Murni Revolt yang sudah mulai terlock. Tapi di sini Gremory berusaha untuk spray down Hans. Oh, ternyata mendapatkan kill dari Siren. Jadi bukan GMR yang dapat, tapi dari Siren. Karena kalau dilihat dari posisinya, Siren itu berada di pinggiran circle. Betul. Jadi semuanya akan melakukan fight baku tembak untuk berlomba-lomba masuk ke dalam circle. Ini menjadi hal yang sulit jika mereka kehabisan vehicle. GMR ada menjadi pilihan yang sulit tentu saja buat mereka. Sudah ditungguin Kong di depan, begitu di dalam zona maksud gue, dan juga ada tim 8 yang meskipun last man standing juga bisa mengganggu pergerakan dari
mereka tadi. Iya, Oh, dan Nero eliminate, begitupun dengan 0 derajat tadi eliminate. Tiba-tiba tersisa 11 tim, Jelly. betul banget. Ini akan menjadi pertempuran yang cepat juga. Circle-nya akan mengecil kembali. Oh. Semuanya mulai termakan zona, bahkan sudah mulai ada split dari Ion. Dua orang sudah mulai nyebrang, sementara satunya lagi masih ditinggal di belakang. Dan XCN tidak ragu-ragu langsung mengambil mobilnya, akan langsung menghajar rotasi ke depan. Sudah ditungguin sama tim Ion juga. Ini bakal menjadi malapetaka buat mereka semua. Berhati-hati XCN memang terpisah menjadi dua. Wow, lemparan bom dari mobil langsung menyusur ke dalam air. Ini strategi apa? Karena dia melihat ada dua belut dari Ion yang masuk ke dalam air. Begitupun dengan XCN yang satunya atau di mobil satunya masuk langsung ke dalam air, sedangkan langsung di-secure saja oleh Hijra. 1 kill. Ini banyak sekali, ada mobil di bawah dan lu lihat ada satu orang dari XCN masih cosplay menjadi belut di dalam air dia. Sedangkan lu lihat sekarang Jersey mencoba untuk mencari celah atau membantu teman-temannya yang kena sandwich karena Hijra udah mati dan Red Fashion pun juga harus mati. Tersisa 2 orang dari Ion. Ya, sebenarnya kalau bisa kita bilang yang paling adem nih Siren ya. Siren tuh udah di dalam circle, udah nembakin aja semua orang yang berusaha untuk masuk, berenang. Bahkan yang semua telat rotasinya, itu udah susah banget. Lihat tim 11. Tim 11 masih ada di luar circle, udah ditembakin terus-menerus sama tim Ion. Bahkan ada tim 15 juga, tim 14 terus menembakin mereka. Dan XCN sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi, harus tereliminasi puas di posisi ke-10. Ini benar-benar berantakan banget ya. Seperti yang dulu bilang tadi, bahwa sungai akan menjadi faktor pengganggu dalam perang dan terlihat tadi XCN dan juga Ion mereka lompatnya ke dalam sungai dan perangnya juga di sekitar sungai, bahkan sampai ada tim Exe yang jadi pengganggu tadi. Iya, dan itu tadi semua yang late rotation yang terkena tembak. Sementara kita lihat masih ada yang berusaha untuk masuk ke dalam circle di sini. GMR perlahan tapi pasti sudah mulai mengeringkan badannya dari sungai, harus menghadapi Siren yang berada di dalam compound, kokoh berdiri, dan perlahan tapi pasti juga Liquid di tim Ion berhasil mendapatkan satu persatu, namun ada balasan tembakan demi tembakan terjadi di luar sana juga. Alright, cukup bagus GMR memanfaatkan kondisi di mana Ion sedang ke dalam keadaan terpincang-pincang karena sedang perang dengan tim Exe di situ. Season Rigel juga mendapatkan Dan banyak dari sekali. Ion harus puas di posisi ke-8 kalau gua nggak salah. Iya betul sekali, dan Executor juga mulai tereliminasi secara perlahan. Di sini GMR masih berusaha untuk naik ke atas, harus memfight, harus retake compound dari Siren jika mereka ingin survive. Dan kita lihat dari fire in the hole, kurang maju sedikit jadi ketahuan posisinya. Siren berada di high ground sekarang, sedangkan GMR mencoba untuk merakit atau mulai bergeser masuk ke dalam zona. iya. Dan sementara itu kita lihat dari sisi lain, di sini ada IOG juga ya. Mereka split juga, ada 2 di sisi kanan, 2 sisi kiri. Sementara kita lihat terus GMR pelan-pelan, untung mereka ada di zona lambat, jadi masih ada waktu untuk meng-setup posisi agar bisa meng-retake compound dari tim Siren ini. Siren masih tersisa 4 orang. Dia akankah bisa mengamankan double chicken dinner untuk game ini karena tersisa 6 orang. 6 tim saja di situ. Di sisi lain curang bagus di situ Yogi, ketahuan posisinya dari GMR maksud gua. Oke, lemparan bom mendapatkan 1 orang dari Siren. Cukup berani di sini GMR. Mereka perang dengan 2 squad sekaligus. Siren mulai maju begitu dengan GMR, langsung face to face depan mata, lompat di balik tembok. 1 orang down dari GRR. Sedangkan SRN Siren mencoba untuk mencari 1 lagi korban di situ. Siren hanya 1 orang yang knockdown, tapi di sisi lain GMR cukup berani, dia berputar. Sisa 1 orang di situ. Bakal coba dikejar. Langsung 1 orang jatuh dari Siren tapi langsung di take down. Pemain terakhir dari GMR tadi, Jelly. Iya betul sekali, sayang banget untuk meretake compound Siren mereka belum solid ya. Bahkan dari Siren ini tadi ketika melakukan clutch dan war itu mereka adem banget. Ya, Ketika ada yang knock langsung backup dari belakang cepet. Dan masalahnya adalah ketika banyak smoke tadi itu membuat GMR blunder dan pusing di mana sih Iya, Siren benar. berada. Dan memang sedikit kurang kompak kalau lihat tadi GMR sebelum mereka ngeras ke arah Siren, mereka masih fokus ke arah lain di mana mereka Betul. seperti yang gue bilang perang dengan 2 squad sekaligus. Wait, cacing versus cacing langsung saja dibunuh di situ oleh Terrier dan langsung membunuh 1 tim dari eSport. Finish di posisi keempat, 3 tim tersisa dari Terrier, dari Kong dan juga dari Siren. Akankah double chicken dinner diamankan oleh tim Siren atau Kong yang bakal merangkak naik dari posisi terakhir menuju chicken dinner, Jelly? Nah ini circle penentuan yang akan menjadi apa ya,
untuk penentuan tim-tim lain rotasi kemana? Karena Hanya kita ada lihat Decoy tadi lemparan ke arah kiri dari Kong yang hanya tersisa 2 orang melawan Siren yang masih 4 orang dan satu lagi dari Terrier yang juga tersisa 2 orang. iya, dan ternyata circle-nya ke arah jalan raya. Oh, ini dia yang menarik. Circle terakhir menuju ke jalan raya. Open field sekali di situ. Iya. Bakal adu aim, apakah akan ada clutch dari tim yang tersisa 2 orang atau malah Siren yang mengamankan chicken dinner untuk kedua kalinya dengan total 6 kill sejauh ini. Harusnya udah ketahuan. Terrier memang ada di high ground di situ. Iya, betul. Posisi paling enak tuh di Siren. Mm-mm. Mereka dapat compound, mereka bisa dapat Oh vision juga. no, terlalu open di situ. Hampir saja Anthem diamankan oleh Zod, tapi diselamatkan oleh tembok. Tapi dibalikin dong Zod yang sekarang harus ke knockdown. Hanya sisa Pang 5 atau Pang 5, gak tahu gue gimana cara bacanya. But dia gak akan revive. Gue yakin dia gak akan revive. Nggak bisa lagi karena posisinya mereka terlalu open juga, tidak ada fortingan sama sekali. Dan kita lihat sepertinya setup sudah mulai dilakukan dari tim Siren, smoke sudah ditebarkan di mana-mana. Masih ada spray down lagi dari atas, perlahan tapi pasti di sini Audrey terus memberikan pressure terhadap Kong. Kong terlock di belakang vehicle yang ada. Mereka mau nggak mau harus turun gunung. Sementara kita lihat dari Trixie terus berusaha untuk membalaskan spraynya, tapi tidak bisa. Zonanya juga udah mulai masuk, nyangkut di Ini nggak mobil. bagus tentu saja untuk Kong. Mereka maju sudah ditunggu oleh Siren Audrey yang sudah menjaga 2 orang itu. Tapi zonanya pun juga terlalu sakit. Di sisi lain Siren pun juga harus bergerak ke depan. Sementara Pang 5 ini dia bisa menjadi maling ini ya. Diam-diam nahan zona, makan first aid terus. Makan first aid, masih sisa 3 first aid, di heal terus. Sedangkan Siren mulai masuk menuju ke arah zona dengan 1 buah mobil. Tapi di sisi lain Kong tidak bisa bertahan dan Siren mengamankan winner chicken dinner yang kedua disusul oleh Terrier Jelly. Wow. Back to back winner chicken Ini dinner. dia. Siapa yang bilang bakal tusun setelah chicken dinner? Tidak terjadi untuk Siren. Wow, luar biasa banget karena kalau kita lihat tadi posisinya dari Siren sendiri pun emang enak banget ya, mereka dapat compound Nah, juga di itu rumah. dia.